yang dan untuk mengawali itu semua, sekali lagi Eldorado, mana suaranya? Pertemuan keempat yang akan menjadi pembuktian juga bagaimana tim Liquid ID apakah akan kembali takluk di tangan Ararki Hoshi, tapi Aran yang kita tahu dengan Hildanya bermain agresif, bermain cukup benar-benar memanfaatkan bagaimana dia bisa melakukan adanya sedikit agresivitas. Yep. Ya ini udah mulai ditahan dan sepertinya udah terbaca nih pattern yang dilakukan oleh Aran dengan Hildanya. Yep. Ada beberapa metode permainan sepertinya udah terlihat dari drafting pass ini ya. Terlihat ada perbedaan pula mungkin dari sisi XP-nya. Di mana yang satu nanti mungkin akan sangat-sangat kuat di dalam team fight dan satu akan sangat-sangat kuat untuk bisa mengusir ke arah beberapa player. Dibalik lagi. Mereka semua sekarang ada di area river. Benar, dan kita juga ngelihat berarti perebutan Terizla ini terjadi untuk kedua belah tim ya. Sementara dari set talent emblemnya nih ada 3 sama-sama dari Warden's Blessing juga yang dibawa untuk bisa memanfaatkan bagaimana movement dan rotasinya. Dan bicara lagi tentang adanya thrill yang terselip nih di tubuh dari seorang Dairon. Dia akan kembali bermain cukup agresif. Yang dimana juga kita ngelihat dari Aran kemarin, Terizlanya juga cukup on point. Yep. Itu dia, dari masing-masing player mereka sudah memiliki satu hero mungkin yang bisa mengunci bagaimana permainan tim lawan. Tapi sesaat lagi Turtle akan menjadi satu awal untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Dan juga sekarang Arannya sendirian di bagian atas. Dengan ada Sujin yang siap untuk bisa membantu. Berharap bisa masuk ke dalam rumputan dan ternyata Arannya pun masih berselamat. Dan juga mencoba untuk bisa membalikan keadaan Aran. Bisakah dia selamat? Satu terakhirnya dan Aran berhasil kabur lagi menuju ke tempat yang berbeda. Walaupun ada satu poin kristal yang nyangkut di bawah kakinya. Tapi Sujin masih berusaha. Bahkan sekarang ada Fabian yang sudah mulai mendekat. Wow, pergerakan yang begitu indah sudah terlihat dari beberapa player. Bahkan sekarang Widinya udah mulai maju. Pedastra udah langsung dikeluarkan. Real One Man Flash udah langsung terlihat dan Indo akan menjadi korban pertama. Fabian sedikit lagi berterusan tapi Fabian berhasil dihancurkan. Turtle-nya terbuka bebas. Widinya di arah belakang berusaha untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player. Tapi malah ada 3 player yang miliki oleh tim Liquid ID. Hilang seketika. Dan keuntungan besar untuk Ararki Hoshi. Mereka secure Turtle, mereka ngantongin 3 poin kill. Ini menjadi awal yang baik pastinya untuk mereka. Dan terlihat kali ini apakah hero nyaman itu bisa ditunjukkan. Karena kita tahu ya SGL, waktu nicknya masih Sin. Ini Varsha adalah satu hero keunggulan milik dirinya. Udah lama nggak kelihatan ya. Iya, tapi ini dia untuk Dance Prediction by GoPay. Oke, Cukup berimbang ya. 3-2 berarti ya. 3-2 nih. Buset. Ini ada beberapa yang sudah melawan pergerakan lagi di atas, masih cukup reda. Tapi dari talent prediction 4-4-4-4-2, 4-1 lengkap semuanya. Tapi gak ada yang 4-0. Gak ada yang 4-0. Berarti benar-benar ini 2 tim akan kembali menunjukkan bagaimana eksistensi mereka. Dan terutama ya dari Ararki yang mereka punya keunggulan sekarang di early gamenya. Mereka harusnya akan bisa bermain jauh lebih agresif lagi. Apalagi dengan adanya momentum. Dan kita biasa melihat kali ini Widi yang biasa gunain Chow, Matilda. Sekarang menggunakan hero chip yang ternyata dilepas nih sama Ararki. Oke, dilepas sepertinya. Namun coba lihat Aran, walaupun tertinggal level, tapi setidaknya daya dobrak yang dilakukan dari tadi juga masih cukup berhasil mendorong Dairon jauh sedikit ke bagian belakang. Fabian masih melakukan farmingan. Masih cukup terbilang adem ayem aja di sini. Masih cukup tenang, belum ada pergerakan lagi yang lebih agresif ataupun inisiasi. Karena kita tahu dengan adanya chip, itu dia. Dari Y-Walk yang cooldownnya udah semakin lama, dari 20 detik ke 60 detik. Itu ngebuat harusnya bagaimana chip ini bisa mengintip ke arah Vision akan sedikit terhambat. Yep. Cukup santai, cukup sabar mungkin. Ada insting yang berkata bukan waktunya untuk maju. Sabar dulu ya, karena kebetulan juga bentar lagi Turtle bakal up. Ini yang akan menjadi medan peperangan harusnya. Tinggal menunggu nih momentum siapa yang akan lebih on point. Implosion kah? Atau shortcut kah yang nantinya akan membawa teman-teman dari tim Liquid ID langsung siap di dalam satu buah team fight. Sementara sekarang YSKL diusir jauh ke belakang. Setelah tadi ada dari masing-masing ultimate yang sudah keluar, real world manipulation terlihat. Dan Widi sendirian, Widinya berusaha untuk bisa masuk dalam area pertahanan tapi terjatuh. Fabian Lai berhasil untuk bisa mengamankan, namun sekarang Skylar menunjukkan kelasnya. Skylar mendapatkan 1 poin kan dari tempat berbeda. Dairon yang satu terakhir tapi Dairon masih berhasil selamat. Bahkan udah mulai terkurung dari hidupnya. Namun coba lihat Aran mendorong mundur. Ada 1 terakhirnya dan Sujin menjadi korban, bahkan Didok menyusul rekannya.
Yap, dan ternyata team fight yang dibawa oleh tim Liquid ID mereka jauh lebih siap. Mereka bawa shortcut juga dengan adanya Iron Shiki dan Ren Rapati masih belum mengenai target. Tapi terlihat positioning. Ini adalah tipikal hero dari Yeskiel yang terlihat sangat-sangat nyaman digunakan. Buset, dah langsung digebrak begitu saja. Skylar, akankah bisa selamat dengan ada bantuan dari Yeskiel dan satu terakhirnya membuat Skylar pun berhasil langsung dihilangkan. Namun sekarang Dairon hadir mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana tadi satu rekannya berhasil diajar. Tapi Dairon pun masih berhasil lagi pergi ke tempat yang berbeda. Dan kayaknya nih tim Liquid ID mereka udah Oke, siap. Rinsa ditukar. What? Dan selesai dengan rotari yang benar-benar begitu menyakitkan. Dan wah, kalau kita ngelihat ya, Nathan sebenarnya sering banget dilawan pakai Farsha. Tapi Farsha kan udah lama banget gak kita lihat. Tapi balik lagi nih hero nyaman dan kebetulan tim Liquid ID benar-benar ngelepasin dan menawarkan saja nih Nathan silahkan dipakai oleh Skylar. Mereka punya jawaban atas mid lane-nya yang kali ini digunakan juga oleh mereka. Sementara keunggulan yang dipegang oleh RRQ Hoshi di awal game tadi dengan objektivitas yang mereka dapetin perlahan. Team fight dadakan. Team fight yang memang mungkin tidak disiapkan juga oleh RRQ Hoshi untuk counter. Ini dibawa oleh tim Liquid ID dengan adanya shortcut itu dia yang mengganggu. Satu di atas Orlo Turret sudah tumbang. Satu di bawah juga sudah tumbang. Tim Liquid ID mengungguli untuk sementara. Terlihat beberapa player ada di area mid dan seperti kata panelis kita ada di back to basic. Ada satu Farsha penggunaannya yang memang sudah lama tidak terlihat tapi sekarang dimunculkan kembali dan sepertinya sejauh ini efektif. Masih sejauh ini efektif ya. Yap. Tapi kalau ngelihat dari alfanya juga mau speak banget tapi Dairon. Waduh, sakit banget. Dan Rinja benar-benar mencoba untuk bisa baju tapi ternyata Yeskiel berhasil langsung dihancurkan. Dengan Nibiru tadi yang sudah terlihat di dalam tubuh dari Shiki. Ada satu runnernya dikeluarkan tapi belum bisa menemukan satu target yang tepat. Malah sekarang Turtle di tempat yang berbeda berhasil langsung diamankan pula. Bigan memanggil rekan-rekannya. Malah mereka membuat beberapa rekannya pun menghilang. Tapi ada satu balasan yang didapatkan. Wah, ini keuntungannya banyak banget buat tim Liquid. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin outer turret dan bahkan tadi Faviannya juga dapetin turtle-nya. Tapi sedikit geretakan saja dari Favian walaupun dari Spear of Alpha-nya masih belum mengenai siapapun. Tapi lihat ini dia space yang bisa diamankan juga untuk bisa secure ke arah purple buff dan masih bisa diamankan oleh Suzuki dengan Crab Claw Cannon-nya. Yap, itu dia. Masih berhasil diamankan. Andai tadi pun didapatkan oleh Favian, ini keuntungannya bakal berganda banget. Total dapat, point kill dapat juga. Dan tadi juga ini gak sih? Taruh di area mid dapat juga. Tadi terlalu komit untuk kejar ke arah Yeskiel. Karena tadi langsung buka entropy, buka reward manipulation dan mau gak mau di saat antara Rins dan juga Skylar ditabrak, dia harus tutup dari manipulation dan bergerak untuk mundur. Sampai akhirnya hanya dapetin satu point kill tanpa bisa menambahkan kembali pundi-pundi tabungan untuk RRQ Hoshi. 3.200 net worth yang memang sudah terlihat sejauh ini teman-teman. Inilah yang akan mereka pertahankan dan mungkin akan ditambahkan lagi oleh pemain dari Liquid ID. Oke, seperti biasa sebenarnya ya kalau ngeliat dari tim Liquid ID mereka terlihat cukup unggul di early game-nya. Apalagi di game yang pertama juga. Tapi ya 3 inner turret sekarang sudah mulai terekspos. Tapi dilihat di watch party rame banget Pak. Ada watch party di luar, hei. Coba Barudak itu diangkat tangan, hei. Nah itu dia yang di luar tuh, mantep dah. Keren. Dan ini juga udah rame banget nih dari RRQ untuk bergerak ke arah bawah. Karena distraksi dari Aran. Ini dia yang ngeganggu, dia bisa masuk ke arah jungle, dia bisa juga langsung potong ke arah belakang. Dan banyaknya juga spell yang bisa dibawakan. Bukan cuma Vengeance. Kemarin sempat kita ngelihat dari Aran dengan Hildanya membawa ke arah Revitalize. Iya, Revitalize kemarin. Makin kuat lagi. Hari ini berubah lagi. Adaptasi yang memang sudah terlihat ya dari masing-masing player, dari pick fight-nya, dari pick off-nya, dari draft-nya. Sementara sekarang Lord sudah hadir. Belum ada pergerakan yang begitu signifikan, cuman kalau kita lihat dari minimap-nya, sudah ada beberapa pergerakan loh. Iya, masih belum ada komit sebenarnya yang dilakukan juga ya, mencari informasi. Dan sepertinya kali ini kalau misalkan ngelihat dari Widhi. Oke, ada pergerakan di mana sekarang Sujin tertangkap sendiri. Sujin bisa kabur tapi ternyata tidak untuk waktu yang lama. Di mana Lordnya berhasil diamankan oleh Fabnya tapi mereka masih siap untuk bisa melakukan sebuah team fight. Ada 3 player dari RRQ total berhasil dihancurkan dan barusan ada satu lagi. Battle Rage yang begitu mematikan. Dan Widhi itu sempat nabrak dulu baru flicker ke arah samping. Sampai akhirnya Rins yang terekspos posisinya hampir bisa tumbang. Setengah dari full XP-nya langsung menghilang dengan Bennett Rage yang langsung dibuka juga oleh Iron Shiki. Tapi untuk kali ini asik, MLG Extreme Streamer nih, halo. Hero, enggak, hero-nya lagi dipakai. Kan lagi main ini chipnya. Encip.
Encimnya ada nih lagi main ini. Buset, ada lagi restream juga. Iya, kalian bisa kunjungi ya channel Iya. official streamer MPL ID presented by Good Day pastinya. Ada R7 di sana. Belum sadar tuh, belum sadar nih. Belum sadar nih. sadar. Para Seven kita belum sadar nih ya kan. Nah, nanti kalau udah sadar baru tuh. Nah. Oke, tapi Lord barusan sudah menghilang dan Widi terlalu dalam. Sepertinya Widi memberi waktu untuk rekan-rekannya di landing yang lain. Ya terutama Iron Shiki ya yang bergerak ke bawah juga. Karena ini masih Lord yang pertama. Plus high ground dari RRQ Hoshi. Ini parah. kuat banget. If Nathan, itu yang ngebuat 40 nge-cast 40 menit Pak. Ya, kemarin Pak. Aduh, Bu. Itu marah. Nah ini kayaknya tim Liquid ID harus manfaatin waktu secepat-cepatnya kalau dibawa ke arah late game lagi. Bisa jadi kita punya 40 menit yang selanjutnya Pak. Boleh, siap kita mah. Gas saya kita hari ini mah, ya kan. Wait, ada Konsil. konsil. Siapa yang menjadi korbannya? Dimana sekarang Dairan mencoba untuk bisa mendapatkan arah Aroshiki, tapi Aroshiki berhasil langsung dilakukan targeting yang begitu indah. Terlihat dari pemain Arkeosi malah tuh sekarang ternyata mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Hanya saja ada Indok yang menjadi korban, tapi Aaron masih berusaha bisa kabur ke tempat yang berbeda. Dairannya sedikit lagi tersisa, tapi Rins yang masih berhasil kabur lagi dengan satu flicker, tapi Dairannya berhasil ditaklukkan 2-2. Dan itu dia informasi bahwa Iron Shiki gak ada flicker. Dikejar oleh Dairen. Menjadi satu hal yang cukup mahal pastinya untuk RRQ. Namun kembali lagi tim Liquid ID mereka punya counter initiate yang mahal juga. Mereka langsung tabrak terutama dengan Widi. Sangat-sangat on point kali ini. Tapi Fabian. Ada Skylar yang berhasil didapatkan kan, tapi masih ada Delicat. Skylar-nya pun hilang, tapi tidak untuk Fabian sedikit lagi. Fabian pun gagal untuk bisa diselamatkan dan Susujin masih berusaha dan Susujin mendapatkan 2 play. Namun flicker dikorbankan kembali oleh Iron Shiki. Itu 2 flicker loh, Widi dan Iron untuk bisa nge-punish keberadaan dari seorang Susujin. Kita akan menjadi informasi kembali karena 20 detik Lord Enhance akan segera muncul. Tapi team fight demi team fight terus terjadi. Walaupun memang tim Liquid ID masih dalam keadaan yang cukup unggul dan bahkan sepertinya turret-turret dari tim Liquid ID belum ada yang tersentuh nih. Belum ada yang hancur sama sekali. Sejauh ini masih aman. Ada pergerakan dari Iron Shiki yang memang sudah hadir, siap untuk bisa membantu rekan-rekannya dan sekarang Skylar. Siap untuk bisa menghantarkan damage-nya. Oke, masih cukup tenang kembali ya karena ini kayaknya tarik ulur terhadap Lord bakal terus terjadi nih Harusnya. ya. Sambil mencari informasi dan juga atau setidaknya mempick off satu pemain dulu. Yap. Dan Sutsujin tertinggal 1 level. Point retribution harusnya ada perbedaan di antara Fabian dan juga Sutsujin. Kita lihat siapa lagi yang akan mendapatkan lot tersebut karena sudah ada pergerakan yang cukup pasti dilakukan. Dan sekarang ada PDS yang sudah dikeluarkan, tapi ternyata Sutsujin lah yang berhasil mengkabarkan kalau lot tersebut. Hanya saja Indoknya pergi ke arah mana. Ada satu konsil yang sudah keluarkan dapur Rizan itu para benar menjadi korban pula. 3 yang sudah menghilang. Dan sekarang mau pergi kemana? Indoknya masih berusaha untuk bisa kabur. Secret Dimer tidak bisa membuat Indok selamat. Oke, Lord memang didapatkan tapi 4 pemain hilang kali ini tim Liquid ID. Mereka akan dapetin satu base turret di arah top lane. Oke, Lordnya bergerak. Federal Strike keluar. Tapi Skylar dengan satu trofi itu sudah dibakar. Tapi Skylar diusir jauh banget. Satu terakhirnya. Tapi tidak untuk base-nya. Dan tim Liquid ID berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan cukup manis di game yang pertama. Dengan cukup solid. Bahkan tidak memberi kesempatan RRQ Hoshi menginjak ke arah mid to the late game. Sehingga the power